Tapi jangan terlalu pelit lah. Kalau ada masalah, namanya masalah, konsekuensinya kita keluar biaya. Sama dengan kalau sakit. Kalau kita sakit, tidak mungkin kita bilang, aduh saya tidak ada uang, saya tidak bisa beli obat. Tidak bisa. Kalau sudah sakit, kadang-kadang jual tanah untuk beli obat. Ya, biar sehat. Itu namanya upaya. Ya. Nah, kembali kepada ini. Pada waktu panggilan pertama, untuk pelimpahan tahap 2, karena kami sedang ada perkara masih berjalan di Pengadilan Negeri Sidoarjo atas kriminalisasi yang sama yang ditangani oleh Polres Sidoarjo juga dengan unit yang lain. Kami minta surat. Kami kirim surat? Pengacara saya sudah datang kirim surat dan sudah ada barang buktinya. Saya ini nggak bawa kopiannya di sini, ya. Sudah. Dan diterima oleh Kadit itu. Jadi sebetulnya kalau dibilang KUHP pasal 19, ya pasal 9 apa? Ya pasal 9 ya. Ya, KUHP pasal 9 tentang perintah menangkap karena seseorang telah dipanggil secara patuh, ya, 2 kali berturut-turut. Itu sebagai pembelajaran saya mengatakan begini. Itu sebetulnya 2 kali berturut-turut itu ada 2 hal yang mau saya sampaikan. 1, persoalan ini pemanggilan yang dilakukan kepada saya bukan dalam rangka penyidikan, tapi pelimpahan. Di sini polisi harus mengerti benar hukum itu. Kalau dia limpahkan perkara yang memang layak untuk ditahan, maka dia tidak malu. Karena biasanya penangkapan itu harus disertakan dengan surat penahanan. Sehingga nilai daripada penangkapan itu memiliki bobot. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kembali kepada KUHP yang saya bilang itu, pasal 9. KUHP ya, sebentar. KUHP pasal 9 ya. Itu ayat 2, 9 pasal 19. Saya lupa ini. Maaf netizen. Pokoknya itu ya. Bahwa perkara bahwa seseorang setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut kemudian tidak ada pemberitahuan, memang harus ditangkap. Dilakukan penangkapan. Ini yang perlu diketahui bahwa saya tidak pernah merasa dipanggil 2 kali. Karena pemanggilan pertama sudah saya jawab. Sehingga itu gugur. Sudah. Harusnya kalau mau lagi keluarkan panggilan baru. Ya. Panggilan baru karena panggilan yang pertama sudah kita jawab. Tapi oke lah kalau tidak mau mengeluarkan panggilan baru. Panggilan kedua, tapi dikirim itu prosedurnya bukan melalui pos sebetulnya. Tapi melalui langsung. Harusnya polisi yang mengirim. Kalau pos yang mengirim, maka harus dipastikan bahwa telah sampai kepada yang bersangkutan dan telah diterima. Sehingga ini tidak bisa Anda mengeluarkan suatu upaya paksa yang tidak berdasarkan hukum. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan kepada netizen bahwa pernyataan yang sekarang ini sedang bersiliwerang bahwa kami itu tidak patuh, ini keliru besar. Kemudian dengan cara-cara melakukan penangkapan, itu juga keliru besar. Kenapa? Pertama ini pasal 27 tidak untuk ditahan. Coba Anda lihat. Proses penangkapannya itu begitu ramai kayak teroris. Lalu apa yang terjadi? Saya datang di kepolisian apa? Harusnya langsung saya ditangkap. Apa langsung ditahan? Kalau sudah ditangkap. Apa yang terjadi, Pak? Datang ke sana kami datang cuma di rapid. Satu di rapid, ya rapid test. Kemudian yang kedua, kita melihat itu yang namanya apa? Mana, Pak? Mana? Dasarmu mengeluarkan surat perintah penangkapan mana? Ini Pak, mana? Ternyata surat panggilan itu dilakukan, surat panggilan yang ditujukan kepada kami adalah surat panggilan tanggal 7 Juli tahun 2020. Menurut keterangan yang bersangkutan, kami surat itu sudah dikirim. Siapa yang bisa jadi saksinya? Mana buktinya? Oh ini ada Pak, dia cuma kasih lihat. Ini Pak buktinya kami sudah kirim.
Ya ini kan disposisi. Dia sudah mengeluarkan disposisi supaya dikirim. Karena bukan beliau yang kirim langsung. Jadi sekali lagi, saya ini bingung. Katanya mau ditujukan bukti. Nah, bukti cuma bukti disposisi sudah dikirim. Tapi kantor pos mana, kemudian siapa yang menerima, ini nggak jelas. Karena itu saya anggap ini pelanggaran hak asasi. Ya, jujur aja. Saya keberatan dengan cara-cara kepolisian menegakkan hukum, melanggar hukum. Sebagai aktivis saja saya keberatan, apalagi sebagai warga negara yang dilindungi haknya. Saya ini penegak hukum juga, yang mengerti hukum, kemudian saya diperlakukan begitu. Timbul pertanyaan, ya, kepada netizen. Kalau saya saja yang boleh dibilang merupakan orang yang aktivis penggiat hukum, kerjaan saya cuma membaca undang-undang, diperlakukan begitu. Bisa dibayangkan dengan masyarakat yang buta hukum. Pantas saja selama ini masyarakat terusan saja apa? Jadi apatis terhadap apa ya? Cara-cara penanganan. Sebetulnya kita tahu Kepolisian Negara Republik Indonesia itu banyak sekali divisinya. Dan orang yang baik itu banyak, lebih banyak, jauh lebih banyak. Tapi dirusak oleh segelintir orang, oknum, ya, yang nggak ngerti hukum tapi dikasih wewenang untuk melakukan pekerjaan hukum. Coba kalau Anda perhatikan video, ada kemarin itu yang pakai baju putih dan baju hitam itu, mereka itu kayak seperti apa? Anjing. Seperti anjing menggugong. Jadi kayak seperti apa? Maaf ya, saya menyebutkan itu karena perilaku mereka itu terhadap saya itu. Dibayangkan saya ini seperti orang yang melakukan saya bilang anjing-anjingnya polisi itu loh, ya, yang kebetulan dilatih untuk urusan narkoba. Itu kan biasanya digigit tuh anjing. Dia menggigit tuh anjing, ya. Kemudian dia tarik-tarik. Saya kemarin ditarik-tarik cuma sampai tangan saya luka, netizen. Saya diborgol. Apa saya ini maling? Jadi mereka itu selain daripada membawa pistol, membawa borgol, kemudian mereka tuh luar biasa. Tidak berperi kemanusiaan. Jadi ingin saya beritahukan kepada netizen. Terus saja itu sebetulnya saya nggak tahu. Yang malu. Saya tidak malu. Cuma keluarga saya kecewa dan malu memang. Mereka tidak tahu. Tapi sekarang ini, coba bayangkan mereka habis menangkap saya, kemudian saya tidak ditahan. Kira-kira apa? Masyarakat pikir saya ini sudah ditahan. Maaf, saya datang ke kepolisian itu. Cuma direpit, ditusuk tangannya, direpit tes seperti biasa kalau kita mau bepergian. Ya, saya sudah ingatkan. Mbak, ya, hati-hati ya. Saya tadi baru habis berontak. Jadi saya punya kondisi tubuh ini sedang. Karena saya dikeroyok. Ya, saya dikeroyok 10 orang. Kebetulan ada 2, 3 yang tidak. Saya lihat itu di dalam kemarin itu ada 3 yang tidak terlalu. Jadi 7. 7 itu ya benar-benar kelihatan kayak seperti anjing piaraan polisi yang untuk menangkap para pengedar narkoba itu. Saya ditarik-tarik kemudian saya dibanting. Aduh, padahal saya udah ada lari. Jadi pertama saya kan jemput paksa karena tidak sesuai suratnya. Saya menolak. Karena saya menolak, langsung ada yang pakai baju hitam itu pakai borgol saja. Aduh, dikiranya saya ini orang yang akan berhenti. Nggak akan saya berhenti. Ya, ingat ya, saya nggak takut mati. Apalagi penjara. Jangan salah. Ya, saya tidak pernah akan mundur selangkah pun. Ingat, kepada Anda yang telah melakukan suatu kekerasan kepada saya nyatakan kepada saya tidak perlu melakukan apa-apa. Tapi ingat, Anda pasti akan dibalas oleh Tuhan. Tidak ada yang gratis. Kalau bukan kepada Anda, kepada keluarga Anda. Bukan bentuknya seperti ini, tapi ada bentuk lain yang mungkin membuat Anda jadi menangis. Saya justru dengan ada yang begitu, memang keluarga saya marah. Keluarga besar saya marah, malu. Bahkan semua netizen itu melihat ini kok apa-apaan ini penyidik. Saya justru terusan saja, justru popularitas saya naik sama istri saya, anak-anak saya. Kenapa? Ya, Anda perlakukan saya ini bukan orang yang bersalah. Ya, tapi saya diperlakukan seakan-akan saya ini sudah bersalah. Aduh, ingat ya.
Dari masyarakat Anda akan kembali ke masyarakat. Kalau Anda sekarang ini punya pangkat, punya jabatan, Anda pasti pensiun. Ya, yang jadi polisi cuma Anda. Tapi anak istri Anda, kalau polisi, anak polisi, pasti kan pada ada endingnya, Pak. Makanya jangan terlalu menjalankan tugas itu, jalankan sesuai perintah undang-undang. Kalau sudah keluar dari undang-undang, biarpun atasan saya bilang kamu lakukan, lebih saya berhenti dari pekerjaan itu. Jangan melakukan hal-hal yang nggak benar. Ini saya tidak perlu mengajari dosa, memberitahukan dosa, karena saya sendiri nggak tahu kayak apa itu dosa. Kemudian saya nggak perlu mengancam Anda bahwa bilang nanti akan masuk surga neraka. Saya juga belum pernah jalan-jalan ke sana. Saya cuma ingin mengatakan kepada Anda, kalau Anda tanam tomat, maka yang akan tumbuh tomat. Bunganya tomat, buahnya tomat, Anda akan panen tomat. Kalau Anda tanam mangga, maka buahnya mangga, bukan durian. Jadi ingat, Anda tanam kebaikan, Anda akan memetik kebaikan. Anda tanam kejahatan, maka Anda akan memetik kejahatan. Itulah hidup. Ya, saya nggak perlu mengatakan Anda harus ibadah setiap saat, Anda pasti masuk surga. Sudahlah, ya. Saya cuma ingin mengatakan karma. Ingat, ya, tidak mungkin Anda berbuat jahat. Hari ini Anda dapat penghargaan, pangkat naik, lantas Anda akan enak. Ingat, tidak, Pak. Ya, hidup ini pasang surut. Ya, hari ini orang kaya, kekayaan itu pasti akan berganti. Ya, hari ini orang senang, pasti akan berganti, karena tidak ada yang abadi. Jadi, kalau Anda sedang senang, ingatlah, pasti Anda akan mengalami masa susah. Kalau Anda sedang bahagia, ingatlah, pasti Anda akan mengalami masa sedih. Jadi, saya percaya itu. Saya hanya ingin mengatakan kepada saudara-saudara atau siapapun, kalau ada yang menyaksikan video itu adalah benar. Kemudian jangan ada yang berpikir kami takut, kami tidak takut. Saya ini, karena saya tahu negara kita negara hukum, 5 anak saya, 3 laki-laki, 2 perempuan, semuanya sarjana hukum. Semuanya mengambil jurusan hukum. Ya. Karena saya mengerti, hukum itu adalah penting. Saya dikriminalisasi, saya melawan. Tapi setelah saya melawan, kemudian tetap saja para penguasa melakukan, saya ikuti. Sama dengan kemarin. Kemarin saya dijemput, saya menolak. Kemudian saya mau diborgol. Saya dibuat kayak seperti binatang. Ya, tidak apa-apa, saya lakukan. Dan kemudian akhirnya saya ikutin. Begitu saya datang, saya nggak diapa-apain, cuma direpit, ya. Bahkan di foto-foto itu biasanya kalau pelimpahan tanah, pelimpahan apa ke tahap 2 itu, biasanya foto, enggak. Kemudian datang ke kejaksaan, Bapak tahu. Di jaksa itu, jaksa sendiri, kita menunggu karena kenapa? Jaksa tidak siap. Mereka itu baru ditunjuk. Mereka sendiri tidak pernah mengeluarkan apa. Menurut mereka juga kaget kok ada pelimpahan ini. Lalu jaksa yang menangani kemarin itu, Pak Jaksa, saya sudah menunggu Bapak punya nomor karena katanya Bapak mau kasih saya. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Wido dan Pak Wahyu yang kebetulan Jaksa Sidoarjo yang menangani perkara saya. Tolong Pak, ya, saya ini jangan sampai lagi dicari-carikan kesalahan. Saya menunggu nomor telepon Bapak. Katanya Bapak mau kirimin saya nomor, sampai sekarang saya belum terima. Jadi jangan sampai ini jebakan Batman. Tidak dikasih telepon, tiba-tiba kita diberitahu Bapak sudah dipanggil. Tahu-tahu apa? Karena mau ditahan. Maaf Pak, ya, saya ini sudah berusaha kooperatif. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak pernah menerima panggilan kedua dari kepolisian. Ujuk-ujuk saya datang dijemput paksa. Sebetulnya itu jemput paksa, perintah membawa, karena ada permintaan dari jaksa untuk menerima namanya limpahan terhadap